Bang Adian, 10 tahun yang lalu standingnya PDI Perjuangan adalah menolak pilkada dipilih oleh DPRD, tapi kalah voting pada saat itu. Nah sekarang standingnya masih sama nggak? Menolak juga? Standingnya sama-sama dikeroyok, sama kalau itu sama. 10 tahun lalu kita dikeroyok, sekarang juga dikeroyok, beda sendiri. Tapi 10 tahun yang lalu kadernya jadi presiden. Iya, jadi artinya masih sama-sama aja lah. Kita selalu sendirian dan tegak runtuh dalam prinsip kira-kira seperti itu. Inilah yang menyedihkan ya. Rakyat kita tanahnya diambil. Kalau kita ke pabrik, haknya untuk hidup layak juga diambil. Kita ke daerah tambang, sumber daya alamnya diambil. Mau pilkada, hak bersuaranya pun diambil. Janganlah. Paling tidak kalau toh tinggal suara yang tersisa, yuk kita berikan sama rakyat. Kalau tanah sudah nggak jelas punya siapa, udara tak jelas punya siapa, sumber daya alam sudah tak jelas punya siapa, hak untuk hidup layak juga tidak jelas punya siapa, ya ayo kita pertahankan suara kita ini. Jangan mau diambil lagi. Jadi standingnya PDI Perjuangan menolak? Menolak dong, itu pertama. Kalau alasannya kemudian biaya mahal, biaya yang mana? Biaya pelaksanaan 37,5 triliun. Kalau biaya mahal itu karena memang kita gede banget negaranya. Rakyatnya banyak sekali. Tapi wajar berarti ya segitu. Ya tapi kalau kita bagi dengan jumlah DPT, maka biaya per orang itu cuma Rp184.000. Jadi dengan Rp184.000 itu rakyat kita berikan hak untuk menentukan siapa pemimpin di daerahnya. Siapa yang nanti akan menentukan tambang di daerahnya jadi apa, pohonnya jadi apa, kebun jadi apa dan sebagainya. Mereka mau pilih sendiri, jangan diambil dari mereka. Karena kalau kita lihat perorangan seperti itu murah. Dan sebenarnya itu juga turunnya ke rakyat kok. Untuk uang apa KPPS ya Dol ya? Kalau dibilang misalnya biaya para calon ini mahal, itu pilihan dia. Tapi kalau kita ada 1.556 pasangan, lalu masing-masing itu mencetak 20.000 kaos saja, maka ada 31 juta kaos yang dicetak di Republik ini. Maka ekonomi di bawah itu hidup. Bergerak dengan asumsi 20.000 per pasangan, 20.000 kaos. Itu tukang sablon dapat duit. Jadi perputaran ekonominya berjalan. Duit, tukang kaos dapat duit, yang ngirimin kaos dapat duit. Waduh, perputaran. Dan itu diakui oleh Menteri Keuangan. Lah, pertanyaan kita, ketika rakyat dapat duit, kenapa kita khawatir gitu loh? Kenapa kemudian kita bilang ini jadi mahal, dia dapat duit kok? Kalau kemudian persoalan uang itu menjadi bengkak karena adanya money politik, nah, yang harus dievaluasi bukan sistem pemilunya langsung tidak langsung. Yang harus dievaluasi KPU-nya, Bawaslu-nya, gitu loh. Jangan dong kegagalan kita mentertibkan, mendisiplinkan KPU dan Bawaslu, lalu kita rubah sistemnya, udah dipilih DPRD aja. Padahal money politik itu terjadi karena apa? Karena Bawaslu-nya misalnya tidak tegas, KPU membiarkan, KPPS-nya main mata dan sebagainya, begitu loh. Nah, kesalahan-kesalahan orang ini, lalu kita rubah sistemnya gitu. Jangan dong, kasihan rakyat dijadikan kambing hitam terus.